Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tema hari ini adalah narasi Alkitab. Apa artinya narasi? Narasi adalah menceritakan peristiwa berurutan atau kronologi. Jadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu dibaca terus berurutan, hasilnya hanya 5P. Apa itu 5P? Yaitu yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah penyimpangan, yang ketiga adalah penebusan, dan yang keempat adalah pengutusan, dan yang kelima adalah pemulihan. Apa itu penciptaan? Di dalam Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 menekankan kepada manusia adalah serupa gambar dan rupa kita. Apa artinya gambar dan rupa kita? Itu sama dengan manusia dicipta Tuhan serupa peta dan teladan Tuhan. Ya, jadi peta itu menunjukkan bahwa satu tujuan, ya, tujuannya sama dengan tujuan Tuhan, dan rupa Tuhan atau teladan Tuhan. Jadi manusia dicipta mempunyai tujuan, yaitu sama dengan tujuan Tuhan dan sama dengan karakter Tuhan. Jadi kalau orang-orang ateis berkata, "Aku tidak percaya adanya Tuhan. Tuhan itu tidak ada." Jadi dia tidak mempunyai tujuan dan dia hanya mementingkan dirinya sendiri, saudara. Ya, berusaha dengan kekuatan diri sendiri. Tidak mengakui adanya Tuhan. Sehingga pikiran, perasaan, kehendaknya itu tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, ini bahaya, saudara, karena apabila dia tidak bisa mengatasi masalah, ya, menurut penyelidikan di Amerika, ya, ada satu dokter psikologis, dia tidak bisa mengatasi tekanan-tekanan yang berat itu, saudara, dengan kekuatan diri sendiri, ya, bunuh diri. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini dicipta dengan peta dan teladan Tuhan, atau memiliki tujuan yang sama dengan Tuhan dan memiliki keteladanan karakter serupa Tuhan, itu pasti Tuhan bela kita, saudara. Ya, jadi kita sadar dulu bahwa kita ini dicipta oleh Tuhan, dan kalau karya Tuhan ini betul-betul masterpiece, saudara. Saudara lihat aja produk-produk pabrik mobil yang mewah. Itu ada yang limited edition, yang special masterpiece, yang betul-betul hebat. Manusia juga sama dicipta Tuhan, beda dengan binatang. Ya, manusia dicipta Tuhan memiliki nilai yang berkualitas, yang betul-betul luar biasa. Karena dari debu Tuhan bentuk menjadi manusia, langsung ciptaan Tuhan. Jadi kalau saudara tidak sadar bahwa penciptaan manusia ini, saudara akan menjadi orang ateis. Ya. Kedua, bukan manusia saja yang dicipta, bumi, langit, laut beserta isinya, semua dicipta oleh Tuhan, saudara. Menurut Alkitab. Ya. Jadi bukan terjadi karena berbenturan, karena segala macam planet apa segala macam. Tidak, ini menurut Alkitab. Jadi kita harus sadar dulu, saudara. Kalau kita sadar bahwa manusia dicipta kepada Tuhan, maka kita harus berhubungan terus dengan Tuhan, jangan sampai terputus, ya. Karena dosa terbesar itu adalah dosa yang terputus dengan hubungannya dengan Tuhan, saudara. Kalau dosa membunuh orang kayak Musa, bisa diampuni, membunuh orang Mesir. Daud berzina dengan Batseba, bisa diampuni. Tapi begitu terputus hubungannya dengan
Sang Pencipta, Tuhan, tidak bisa diampuni. Kedua, saudara yang kasih dalam Kristus, penyimpangan. Apa penyimpangan? Ketidaktaatan, jatuh dalam dosa. Ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu bernama Adam dan Hawa. Ya. Adam diberi mandat, saudara, ya, untuk mengelola Taman Eden. Ya. Tapi dia tidak bisa mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan ini artinya ketaatan, saudara, dan memelihara setia. Terus dia digoda oleh Hawa. Hawa digoda oleh setan melalui ular bahwa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan Hawa menawarkan kepada Adam. Nah, pada waktu itu Adam menerima saja, tidak taat, ya, tidak mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada dua kubu sekarang. Kubu pertama adalah kubu Adam di Taman Eden. Kubu kedua adalah Yesus Kristus di Taman Getsemani. Apa bedanya Adam dengan Yesus Kristus? Adam adalah tidak taat, menyimpang, ya, tidak mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Pada waktu Hawa menawarkan buah yang terlarang untuk dimakan, Adam tidak menolak, ya, tidak menghormati kehendak Bapa di sorga, Tuhan yang menyuruh ketaatan. Beda dengan Yesus. Yesus pada waktu di Taman Getsemani, Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa penderitaan ini jangan aku teruskan. Aku menyerah. Tetapi kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Aku tidak menyerah. Aku taat sampai selesai tugas yang Bapa berikan padaku. Itulah, saudara, yang disebut Adam melanggar dosa, yang disebut penyimpangan, sehingga manusia dalam dosa. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Kristus, manusia butuh penebusan dosa. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan adalah Maha Kasih dan Penyayang. Dia mencipta manusia. Dia menginginkan harus kembali ke sifat asal manusia sebelum jatuh dalam dosa. Maka yang ketiga adalah penebusan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Penebusan dosa itu, saudara, tidak bisa ditebus dengan amal baik. Amal baik itu bagus, ya. Berbuat baik pada orang itu bagus sekali. Tapi khusus untuk kasus penebusan dosa, nggak bisa, saudara. Saya ceritakan, penebusan dosa, itu lawannya itu adalah perbudakan. Dosa itu perbudakan. Seseorang yang dikuasai oleh suatu kuasa, ya, yaitu kuasa setan, kuasa iblis, dan kuasa diri sendiri, ya, yang mencengkam, menghantui dirinya dengan nilai-nilai kejahatan. Lah, nggak bisa, saudara, ujung-ujung ditebus supaya orang jahat jadi baik, dikasih uang. Nggak bisa. Salah satunya itu, kuasa itu harus dilepaskan, ya, harus ditebus. Contohnya begini, ya, pada waktu Abraham Lincoln jadi presiden, dia memperjuangkan hak asasi manusia antara kulit-kulit hitam dan kulit putih supaya rata haknya. Dan pada waktu sebelum dilantik, banyak tengkulak-tengkulak yang menjual belikan budak. Suatu ketika Abraham Lincoln belusukan kepada tengkulak itu dan berkata, "Hai tengkulak, aku mau beli itu budak-budak. Saya mau tebus 2 orang. Berapa harganya?" Nah, tengkulak itu menjualnya, saudara. Lalu Abraham Lincoln
membawa dua orang itu, tebus, bawa ke rumahnya. Terus dia berkata kepada budak yang satu, kamu sudah saya tebus, hak kamu sudah merdeka, ya, bebas, tidak lagi ditindas, tidak lagi diperbudak, tidak lagi dihukum sesuka majikan kamu, ya, sekarang kamu bebas. Pertanyaannya, apakah kamu mau ikut saya, Abraham Lincoln, untuk saya tempatkan kepada satu pekerjaan yang mulia, atau kamu pilih mau pulang? Nah, akhirnya dia berkata, pulang saja dah Pak Abraham, saya rindu pulang ke kampung halaman. Silakan. Yang kedua, saudara, Abraham berkata pada budak kedua, apakah kamu sudah tahu bahwa kamu sudah ditebus, sudah merdeka, sudah bebas, dan kamu punya pengharapan menjadi orang yang dari biasa menjadi luar biasa? Akan aku didik, akan aku utus. Budak kedua berkata, siap Pak Abraham, aku ikut kamu. Inilah saudara yang kasih dalam Kristus. Itu yang disebut penebusan dosa. Ya, jadi begitu ditebus, kuasa-kuasa iblis itu hilang, sirna. Kuasa-kuasa ketakutan, kuasa-kuasa nilai-nilai kejahatan dalam diri itu hilang. Dia bebas merdeka. Dia menjadi orang yang baru, lahir baru, saudara. Ya, yang dulu najis menjadi suci. Nah, itulah yang disebut penebusan. Nah, dengan syarat percaya kepada Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengandung anaknya Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah saudara yang kasih, keselamatan jiwa setelah kematian kedua, kematian pertama di dunia ini. Kita meninggal, tapi jiwa kita diselamatkan. Ya. Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus di kayu salib. Yang ketiga, pengutusan. Setelah itu, saudara, ya, orang yang sudah ditebus harus diutus. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bicara tentang gereja, bicara tentang eklesia, saudara, bahasa Yunaninya. Eklesia artinya keluar. Jangan jago kandang, keluar dalam dunia usaha, dalam dunia marketplace, menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Nah, itu yang disebut pengutusan, saudara. Ya, karena kalau gereja selalu dalam induk lingkungan sendiri, orangnya itu saja, saudara. Makanya perlu pengutusan. Dan di dalam kitab Roma juga ditegaskan, Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, saudara. Ya, gereja harus berani memberikan pengutusan-pengutusan, membiayai pengutusan-pengutusan, biaya misi penginjilan, supaya keluar, pergi, menjangkau dunia marketplace, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Itulah, saudara, P yang keempat, saudara harus tahu, disebut juga berbuah banyak. Ya, bahkan di dalam Alkitab, jikalau kamu tidak berbuah, maka kamu akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Nah, itulah saudara yang kasih. Hidup Kristiani adalah hidup yang harus memiliki prinsip pengutusan, memberitakan kabar baik. Nah, contoh, saudara, Jorsung, ya, lahir 1901, meninggal 1944. Dia lahir di kota Putian, Fujian, dari keluarga pendeta. Pendidikan meraih gelar PhD dalam kimia, bayangin, dari Ohio State University pada tahun 1926. Tapi waktu dia bertobat, ijazah itu, saudara, waktu pulang dari Amerika ke Tiongkok, di tengah perjalanan dibuang, saudara. Mengalami pertobatan yang baru, membakar ijazahnya.
dan memutuskan menjadi penginjil. Inilah yang disebut pengutusan. Dan apa ciri khas dari John Sung? Pelayanannya John Sung selalu menekankan bertobat dari suci, hidup dalam kesucian. Ya. Akhirnya orang itu menjadi lahir baru, dan setelah lahir baru orang itu diurapi dengan kuasa Roh Kudus, berani lagi memberitakan Injil. Saudara tahu waktu datang ke Indonesia, ya, 1 minggu 7 hari dia mengadakan seminar pengajaran per hari 3 jam. Session kedua lagi 3 jam, per hari 6 jam, bayangkan. Dari Senin sampai ke Senin lagi, sampai 21 hari. Ya, setelah diadakan pengajaran, banyak orang yang bertobat, pedagang-pedagang pada tutup tokonya, saudara, untuk mendengar Johnson berkhotbah. Disebut dia obor Asia, saudara. Banyak orang yang bertobat, dan pada hari ke-21 dia mengadakan KKR kesembuhan ilahi. Banyak orang yang datang disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut pengutusan, menambah nilai jiwa-jiwa baru. Coba kalau John Sung nggak mau khotbah penginjilan, namanya nggak tercantum dalam sejarah, saudara. Ya, jadi kita perlu pengutusan. Yang terakhir, pemulihan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita dipulihkan, lahir baru. Ya, tadinya kita tidak bisa menolak dosa, sekarang kita berani menolak dosa. Yang tadinya kita hidup dalam karakter yang jelek, yang buruk, sekarang kita dirobahkan memiliki karakter serupa Kristus, lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang sekarang adalah baru seperti Kristus, memiliki pikiran-pikiran Kristus, kekudusan, dan memiliki kasih yang mengampuni, yaitu kasih agape, kasih Tuhan yang berkorban tanpa syarat, saudara. Ajarannya mengatakan jikalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya begini, jikalau kamu disakitin orang, difitnah orang, kamu jangan balas dengan kejahatan lagi, saudara. Ampunilah dia, berkatilah dia, supaya dia bertobat. Jangan membalas lagi dengan kejahatan. Itu yang disebut pemulihan, saudara. Ini adalah cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Cara dunia, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan lagi. Tapi cara Tuhan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Semua rumah tangga yang tadinya ribut, cekcok, dipulihkan, saudara. Karena dia mengerti tentang prinsip 5P ini. Ya, penciptaan, penyimpangan, penebusan, pengutusan, pemulihan. Ya, sehingga saudara berani dengan tegar mengarungi masalah di dunia ini, saudara. Itulah yang disebut hidup kekal. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, yang kita tahu narasi Alkitab, kita tahu cerita Alkitab yang berurutan, yang disebut kronologi, ya, sehingga kita tahu benang merahnya apa, saudara yang kasih. Akhir kata, kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui lebih jelas, hubungi nomor HP di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.